membahas tentang hukum benda, yaitu menjelaskan apa itu pengertian benda, menjelaskan pengertian peraturan hukum benda, serta macam-macam benda menurut hukum perdata. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian benda. Pengertian yang paling luas perkataan benda adalah segala sesuatu yang dapat dibagi oleh orang, yang berarti benda sebagai objek dalam hukum. Ada juga perkataan benda dipakai dalam arti yang sempit, yaitu sebagai barang yang dapat dilihat saja. Ada juga dipakai jika yang dimaksud kekayaan seorang. Menurut pasal 499 KUH Perdata, pengertian benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Yang dapat menjadi objek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak, seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lain. Namun pengertian benda yang dimaksud oleh KUH Perdata adalah benda berwujud, seperti kendaraan bermotor, tanah, dan lain-lain. Sedangkan benda tak berwujud seperti hak cipta, paten, tidak diatur oleh KUH Perdata, melainkan diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual. Kemudian pembahasan tentang pengertian hukum benda. Hukum benda adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu Zekenrecht. Menurut Prof. Sudirman Kartoprojo, hukum kebendaan ialah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda. Adapun menurut Prof. L.J. Apeldoorn, hukum kebendaan adalah peraturan mengenai hak-hak kebendaan. Menurut Prof. Sri Sudewi Mas Johnsovan, yang diatur dalam hukum benda ialah pertama-tama mengatur pengertian dari benda, kemudian pembedaan macam-macam benda, dan selanjutnya bagian yang terbesar mengatur mengenai macam-macam hak kebendaan. Jadi hukum benda adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan yang sifatnya mutlak. Kemudian membahas tentang peraturan hukum benda. Sistem pengaturan hukum benda adalah sistem tertutup. Artinya, orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi, hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam undang-undang saja. Hal ini berlawanan dengan sistem hukum perikatan, di mana hukum perikatan mengenal sistem terbuka. Artinya, orang dapat mengadakan perikatan ataupun perjanjian mengenai apapun juga, baik yang sudah ada aturannya dalam undang-undang maupun yang belum ada peraturannya sama sekali. Jadi, siapapun boleh mengadakan suatu perikatan atau perjanjian mengenai apapun juga. Dengan demikian, hukum perikatan mengenal asas kebebasan berkontrak. Namun demikian, berlakunya asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh Undang-Undang Kesusilaan dan Ketertiban Umum. Kemudian pembahasan tentang pembedaan macam-macam benda. Undang-undang membagi benda dalam beberapa macam, yaitu benda yang dapat diganti, contoh uang, dan yang tak dapat diganti, contoh seekor kuda. Kemudian yang kedua, benda yang dapat diperdagangkan dan yang tidak dapat diperdagangkan atau di luar perdagangan, contoh jalan-jalan dan lapangan umum. Ketiga, benda yang dapat dibagi, contoh beras, dan yang tidak dapat dibagi, contoh seekor kuda. Yang keempat, benda yang bergerak, contoh perabot rumah, dan yang tak bergerak, contoh tanah. Menurut Prof. Sri Sudewi Mas Johnsovan, benda dapat dibedakan atas 1. Barang-barang yang berwujud dan barang-barang tidak berwujud. 2. Barang-barang yang bergerak dan barang-barang yang tidak bergerak. 3. Barang-barang yang dapat dipakai habis dan barang-barang yang tidak dapat dipakai habis. Yang keempat, barang-barang yang sudah ada dan barang-barang yang masih akan ada. Barang yang akan ada dibedakan menjadi 2. Yang pertama, barang-barang yang ada suatu saat sama sekali belum ada, misalnya panen yang akan datang. Yang kedua, barang-barang yang akan ada relatif, yaitu barang-barang yang pada saat itu sudah ada, tetapi bagi orang-orang yang tertentu belum ada, misalnya barang-barang yang sudah dibeli tetapi belum diserahkan. Kemudian barang-barang yang dalam perdagangan dan barang-barang yang di luar perdagangan. Barang-barang yang dapat dibagi dan barang-barang yang tidak dapat dibagi. Sementara menurut Prof. L.J. Van Apeldoorn, benda dapat dibagi atas 1. Benda berwujud, yakni benda yang dapat ditangkap dengan panca indera. 2. Benda tidak berwujud, yakni hak-hak subjektif. Dari pembagian macam-macam benda yang telah disebutkan di atas, yang paling penting adalah pembagian benda bergerak dan benda tak bergerak.
sebab pembagian ini mempunyai akibat yang sangat penting dalam hukum. Menurut pasal 540 KUH Perdata, tiap-tiap kebendaan adalah benda bergerak atau benda tak bergerak. 1. Benda bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak, misalnya kendaraan, surat-surat berharga, dan sebagainya. Dengan demikian, kebendaan bergerak ini sifatnya adalah kebendaan yang dapat dipindah atau dipindahkan. Pasal 509 KUH Perdata. Menurut pasal 505 KUH Perdata, benda bergerak ini dapat dibagi atas benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan. 2. Benda tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuan pemakaiannya atau karena penempatan undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak, misalnya tanah, bangunan, dan sebagainya. Menurut Jaja Esmeliala, benda dapat dibedakan atas 1. Benda berwujud dan tak berwujud. 2. Benda bergerak dan tidak bergerak. 3. Benda dapat dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis. 4. Benda yang sudah ada dan benda yang akan ada. Dan yang kelima, benda dalam perdagangan dan di luar perdagangan. Yang keenam, benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Ketujuh, benda terdaftar dan tidak terdaftar. Kedelapan, benda atas nama dan tidak atas nama. Sesuai pasal 613 KUH Perdata, JIS UUPA dan PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dari pembedaan macam-macam benda sebagaimana disebut di atas, yang terpenting adalah pembedaan atas benda bergerak dan tidak bergerak, serta pembedaan atas benda terdaftar dan tidak terdaftar. Contoh benda terdaftar, misalnya kendaraan bermotor, tanah, kapal, hak cipta, hak tanggungan, fidusia, telepon, dan lain-lain. Sedangkan benda tidak terdaftar adalah benda-benda bergerak yang tidak sulit pembuktian pemiliknya karena berlaku asas yang menguasai dianggap sebagai pemiliknya, seperti alat-alat rumah tangga, pengkian, perhiasan, hewan-hewan peliharaan, dan lain-lain. KUH Perdata Indonesia tidak mengenal pembedaan antara benda terdaftar dan tidak terdaftar, tetapi BW baru mengenalnya. Benda terdaftar ada yang atas nama dan ada yang tidak atas nama. Sebaliknya, benda atas nama ada yang terdaftar dan ada yang tidak terdaftar. Benda atas nama yang terdaftar contohnya seperti saham-saham, piutang atas nama, dan lain-lain. Benda terdaftar dan atas nama ialah benda yang dibuktikan dengan tanda pendaftaran atau sertifikat atas nama pemiliknya, misal tanah, rumah, hak cipta, dan lain-lain. Sedangkan benda terdaftar tidak atas nama, misalnya hak tanggungan, fidusia, sistem resi gudang, dan lain-lain. Pembedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak akan terlihat dalam hal cara penyerahan benda tersebut, cara meletakkan jaminan di atas benda tersebut, dan beberapa hal lainnya. Selain itu, menurut Isnaini, pentingnya pembedaan tersebut berkaitan dengan 5 hal, yaitu 1. Kedudukan berkuasa (bezit). Benda bergerak berlaku prinsip, di mana barang siapa menguasai benda bergerak akan dianggap sebagai pemiliknya. Prinsip ini tidak berlaku pada benda tidak bergerak. 2. Penyerahan (levering). Penyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata, karena dengan sendirinya penyerahan nyata tersebut adalah sekaligus penyerahan yuridis. Penyerahan benda tidak bergerak dilakukan melalui pengumuman akta, yang bersangkutan antara lain melakukan register. 3. Daluarsa (verjaring). Daluarsa menurut pasal 1977 BW terhadap benda bergerak adalah 0 tahun. Karena itu, sejak seseorang menguasai suatu benda bergerak, pada saat itu atau detik itu juga ia dianggap sebagai pemiliknya. Sedangkan terhadap benda bergerak bisa berkisar dengan rentan 20-30 tahun. 4. Pembebanan jaminan. Pembebanan terhadap benda bergerak berdasarkan pasal 1150 BW harus dilakukan dengan gadai. Sedangkan pembebanan terhadap benda tidak bergerak menurut pasal 1162 BW harus dilakukan dengan hipotek. 5. Sita beslak. Sesuai dengan hukum, apabila detur tidak mampu melunasi hutang, maka benda yang harus dijual lelang terlebih dahulu adalah benda bergerak. Sementara itu, jika hasil perjualan benda bergerak tersebut belum mampu membayar seluruh hutang, barulah sita atas benda tidak bergerak dapat ditelang. Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa setiap benda memiliki karakteristik yang berbeda, yang memiliki akibat hukum yang berbeda juga ketika dihadapkan pada suatu jenis transaksi. Dalam pembagian benda terlihat banyak sekali perbedaan yang perlu diperhatikan dalam melakukan perbuatan hukum.
Cukup sekian penjelasan saya tentang hukum benda. Di dalam video saya kali ini masih banyak kesalahan-kesalahan dan pembacaan-pembacaan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.